Oke, semuanya ke video pembelajaran kita terkait bab 3 yaitu sistem dokumentasi. Oke, seperti yang kita ketahui, teknik dokumentasi itu ada 3 ya. Ada yang namanya proses map, kemudian ada yang namanya PRD, dan satu lagi ada yang namanya sistem flowchart. Nah, di pembelajaran kali ini yang kita akan bahas yaitu proses map dan sistem flowchart. Untuk DFD itu akan khusus nanti dibahas di semester depan pada mata kuliah analisis dan perencanaan sistem. Nah, sebelum kita bahas ke teknik tersebut, kita perlu mengetahui dulu terkait penggambaran dokumentasi sistem. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu terkait entitas. Nah, entitas ini merepresentasikan hal yang ada di dunia nyata atau objek yang terlibat dalam proses. Kemudian mengidentifikasikan siapa dan apa atau ini benda gitu ya yang terlibat dalam dokumentasi sistem. Nah, entitas itu ada 2 jenis. Ada yang namanya entitas internal dan ada entitas eksternal. Entitas internal itu adalah entitas yang melakukan proses atau mentransformasikan data ke dalam proses bisnis. Entitas eksternal itu adalah entitas yang menyediakan input ke dalam proses atau menerima output dari proses. Nah, dalam mempersiapkan dokumentasi sistem, maka kita harus terlebih dahulu kita paham terhadap proses atau kegiatan yang dilaksanakan di dalam sistem tersebut. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama, siapa orang yang terlibat dalam hal ini, bisa orang, bisa benda dalam melaksanakan kegiatan atau entitas. Nah, jadi kita perlu memahami bagian atau divisi yang spesifik yang terlibat dalam sistem yang disebutkan nanti dalam structure narration. Nah, benda seperti komputer menerima dan mengirim serta memproses data. Kemudian aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan oleh entitas. Nah, di sini kita fokuskan pada kata kerja yang disebutkan dalam narasi. Contohnya, mempersiapkan dokumen, menginput data, mengirimkan dokumen, menerima dokumen, mengotorisasi atau mengkonfirmasi pesanan. Kemudian apa sih yang menjadi input dan output dari setiap proses? Contohnya inputnya data pesanan, outputnya faktur penjualan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita membahas jenis dokumentasi sistem, langkah pertama yang harus kita paham itu adalah structure narration-nya. Nah, structure narration itu apa? Structure narration itu adalah deskripsi tertulis tentang bagaimana sebuah proses dioperasikan atau dilaksanakan, serta bagian yang terlibat. Nah, setelah akuntan mendapatkan informasi, maka akuntan itu harus mempersiapkan deskripsi tertulis tentang bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Keuntungan dari teknik ini yaitu menyediakan informasi kepada bagian yang memerlukannya. Kelemahan dari teknik ini dalam hal mempersiapkan dan kemampuan memahaminya bergantung pada gaya penulisan penulis. Nah, dalam mempersiapkan structure narration, sebagian orang menuliskannya dengan bertele-tele, tetapi sebagian orang menuliskannya secara singkat dan naratif. Nah, contoh structure narration yang dituliskan dalam bentuk narasi. Nah, kita perhatikan cerita ini. Nah, cerita ini perlu kita perhatikan dengan seksama dikarenakan setelah kita membaca cerita ini akan berlanjut untuk penggambaran yang selanjutnya gitu. Nah, kita perhatikan yang terkait structure narration. Di sini dikatakan suatu ketika ada pesanan penjualan gitu ya. Pesanan penjualan dikirim oleh staf penjualan atau bagian penjualan ke gudang Klek. Di sini nama gudangnya Klek gitu ya, gudang Klek. Nah, gudang Klek secara manual menyiapkan yang namanya picking slip. Kemudian mereka menggunakannya untuk mengambil barang sesuai yang customer order. Kemudian mereka kemas dalam sebuah kotak. Nah, barang yang sudah dikemas tersebut kemudian
barang yang sudah dikemas tersebut, kemudian item-itemnya disesuaikan dengan yang sudah ada di picking slip. Sudah benar belum jumlah kuantitasnya, jumlah barangnya gitu ya, dengan yang sudah diambil. Nah, antara picking slip dengan yang mereka ambil udah pas belum? Kemudian barang, pesanan penjualan, dan picking slip tadi kemudian diteruskan ke administrator pengiriman. Nah, administrator pengiriman akan membandingkan detail dari picking slip. Item yang ada di picking slip dengan yang ada di kotak. Kemudian mereka akan bandingkan, udah pas belum jumlahnya, udah pas belum barangnya antara barang yang dikemas dengan yang sudah didokumentasi. Nah, kalau ada perbedaan, maka nanti manajer gudang akan menyesuaikan perbedaan tersebut. Kemudian, ketika barang dan dokumentasi itu sudah dicocokkan, udah pas, maka administrator pengiriman akan menginputnya ke dalam komputer. Nah, dia akan menginput data tersebut dan disimpan ke file yang namanya good pack, barang yang sudah di packing gitu ya. Kemudian komputer akan menampilkan serangkaian kurir yang sudah ada lah di perusahaan, yang sudah disetujui di perusahaan gitu ya, yang sudah bekerja sama di perusahaan kurirnya. Nah, daftar kurir tersebut itu disimpan di komputer di file authorized carrier. Nah, kemudian administrator memilihlah salah satu supplier dari list tersebut, kemudian dia klik confirm. Nah, kemudian komputer akhirnya menyimpan detail tersebut, yaitu barang yang di packing ke dalam file tersebut, kemudian menambahkan kurirnya sesuai yang tadi kita pilih, kemudian dia save dan update ke file barang yang sudah di packing ya, good pack ya, file good pack gitulah, dan menampilkan detailnya ke layar komputer. Kemudian staf pengiriman tersebut mereview detailnya ya, detail dari barang tersebut yang ada di layar, kemudian dia klik accept detail. Kemudian komputer akan meng-create ya file yang namanya shipping notice dan kemudian menyimpannya ke dalam file shipping notice dan akan mengeluarkan mencetak ya gitu ya file bill of lading, kemudian akan disimpan juga ke dalam file bill of lading. Nah, shipping notice itu dicetak 2 rangkap dan bill of lading itu dicetak 1 rangkap ya, di print gitu. Nah, bill of lading dan shipping notice tadi, 1 lembar bill of lading dan 1 lembar shipping notice nanti ditaruh bersamaan di barang tersebut dan masa dilem ya di barang tersebut ya, di kotak tersebut gitu ya. Kemudian dibawa ke area pengiriman, di mana nanti tinggal diambil kurir, kemudian kurir akan mengirimnya ke pelanggan. Nah, kemudian dokumen yang tadi sebelumnya sales order, picking slip, nah akan dicocokkan sama shipping notice. Kemudian akan dikirimkan ke orang account receivable, orang piutang ini ya. Kemudian orang piutang ini nanti akan ngecek dokumen tersebut, yaitu sales order, picking slip, shipping notice akan dicocokkan dengan pesanan pelanggan yang sudah disimpan di file. Kemudian yang disimpan ini ya di file order awaiting delivery, nama filenya. Kemudian nanti mereka udah cocokkan, udah oke, kemudian nanti mereka akan mengarsipnya berdasarkan tanggal ya di dalam file order to be invoice. Ini cerita terkait gimana sih proses bisnisnya gitu yang berjalan di perusahaan ini. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya structure narrative table. Nah, structure narrative table ini digunakan untuk meringkas narasi ke dalam bentuk tabel yang meliputi siapa sih yang terlibat dalam proses, apa yang digunakan dalam proses yaitu data dan dokumen ya, kemudian aktivitas apa yang terjadi dalam proses dan tujuan dari proses untuk menghasilkan output apa. Nah, dalam kita menggambarkan nanti structure narrative table, hal-hal yang perlu kita perhatikan tentu nanti ada kolom entitas yang pertama. Di sini mewakili siapa sih yang terlibat dalam proses tersebut.
Nah, entitas bisa saja muncul lebih dari sekali ya dalam satu proses. Kemudian ada kolom input. Di sini mewakili input data atau dokumen yang digunakan atau diterima oleh entitas dalam sebuah kegiatan. Kemudian ada kolom proses. Kolom proses mewakili kegiatan yang dilaksanakan, yang merupakan kegiatan yang spesifik yang dilakukan oleh entitas. Kemudian ada kolom output. Kolom output mewakili tujuan produk atau proses. Nah, proses di dalam tabel itu harus berurut sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Kolom input dan output terdapat beberapa, bisa ya pada kolom input dan output terdapat beberapa sel yang kosong. Nah, jadi dari cerita tadi, sekarang kita mempetakan nih ke struktur narrative table-nya. Nah, yang pertama tadi ceritanya kan ada sales office ya, ada pegawai penjualan. Mereka mengeluarkan yang namanya sales order. Nah, kemudian sales order tadi kan dikasih ke gudang klek ya. Nah, baris kedua entitasnya ada gudang klek. Inputnya apa? Sales order tadi yang dikasih sama sales office. Mereka ngapain? Prepare, menyiapkan picking slip. Outputnya apa? Dokumen picking slip. Nah, entitas selanjutnya apa? Gudang klek. Berdasarkan picking slip, tadi mereka mengemas barang yang dipesan. Nah, kemudian entitas keempat, berdasarkan picking slip, nah mereka menginisial item yang ada di picking slip. Outputnya apa? Inisial, picking notice, sales order, dan barangnya sudah di-pack gitu ya. Kemudian mereka entitas selanjutnya ada orang pengiriman ya, ini pegawai pengiriman ya, dispatch officer. Mereka terima semua output di gudang klek ini, yang nomor 4 ini pindah ke input nomor 5, initial picking slip, sales order, pack good. Nah, proses yang dilakukan apa? Mereka membandingkan barang yang dikemas dengan picking slip. Outputnya initial picking notice, sales order, confirm pack goods. Kemudian yang keenam, pegawai pengiriman. Inputnya sales order, initial picking slip. Prosesnya apa? Mereka memasukkan datanya ke komputer. Komputer menerima ini ya, detail dari pesanan. Kemudian yang dia lakukan apa? Menyimpan pesanan tersebut. Outputnya apa? Data tersimpan. Kemudian entitas selanjutnya komputer. Inputnya apa? Authorized carrier file. Dia kan melihat siapa sih gitu ya tadi ya. Siapa kurir-kurir yang udah di-approve sama perusahaan gitu ya. Prosesnya dia retrieve lah list tersebut. List kurir tersebut. Outputnya dia nampilkan list-list kurirnya ke komputer. Next, pegawai pengiriman, dia melihat semua list kurir yang ada di screen, kemudian dia pilih salah satu supplier kurir tersebut, outputnya kurir terpilih gitu ya, supplier kurirnya terpilih. Kemudian komputer, dia mendapat kurir yang udah dipilih gitu ya, dari barang yang udah dikemas tadi, siapa kurirnya gitu. Prosesnya apa? Dia add kurir ke detail order ya. Kemudian outputnya detail barang dan kurir sudah tampil di layar. Kemudian komputer melakukan update barang yang sudah dikemas dan kurir yang sudah dipilih. Kemudian mereka simpan ke update-nya ke file good pack file. Kemudian pegawai pengiriman. Berdasarkan detail dari barang dan kurir, mereka review detailnya. Kalau sudah oke, dia klik accept detail. Komputer menerima accept detail yang diklik oleh bagian pengiriman. Kemudian dia update file good pack file. Terus komputer berdasarkan good pack file acceptance atau persetujuan dari officer tadi, dia menyiapkan shipping notice, kemudian komputer berdasarkan good pack file dan acceptance dari persetujuan dari officer tadi, dia menyiapkan juga bill of lading. Komputer kemudian nge-save shipping notice ke dalam file shipping, kemudian nge-save bill of lading ke dalam file bill of lading, kemudian komputer
print dokumen. 2 dokumen, 2 rangkap shipping notice, 1 rangkap bill of lading. Nah, kemudian bagian officer, bill of lading dan shipping notice tadi ditempelkan ya ke barang ya, di boxnya ya, gitu ya, di kotaknya. Outputnya dia match dokumennya, matchkan dokumen dengan barangnya. Kemudian pegawai pengiriman, shipping notice, sales order dan picking slip dia cocokkan. Kemudian hasilnya cocok untuk shipping notice, sales order dan picking slip ketiga dokumen ini. Nah, kemudian si customer menerima shipping notice, bill of lading, barang. Account receivable meretrieve pesanan pembelian tadi, pesanan pembelian dari order yang masih awaiting delivery. Nah, account receivable juga menerima dokumen-dokumen dari ini bagian pengiriman yang di sini yang nomor 20, yaitu nanti ada purchase ordernya, shipping notice, sales order, picking slip, dia cocokkan semuanya. Nah, setelah dia cocokkan, bagian account receivable mengefile dokumen tersebut berdasarkan tanggal pengiriman. Hasilnya apa? Purchase order, shipping notice, sales order, dan picking slip di-file and picking slip itu di-filekan in order to be invoice file. Nah, kemudian selanjutnya ada proses map. Proses map ini merupakan representasi grafis sederhana dari proses bisnis. Nah, di sini dia merincikan aktivitas yang terjadi di mana di area mana terjadi kegiatan, hubungan antara beberapa area yang berbeda, dan keputusan yang dibuat yang merupakan bagian dari proses. Nah, menurut Jones dan Lancaster, proses map ini menjadi elemen penting yang butuh dikuasai oleh akuntan dan mahasiswa akuntansi yang memberikan manfaat tentang bagaimana memetakan proses bisnis. Kalau menurut Burns, bahwa dengan adanya perbaikan proses bisnis, maka proses map menjadi komponen kunci dari perbaikan proses, di mana mudah ya untuk dimengerti dan diterapkan. Elemen-elemen di proses map, nanti di proses map itu biasa kita sering melihat simbol persegi panjang, rectangle. Rectangle itu atau persegi panjangnya mewakili proses atau kegiatan yang terjadi. Kemudian ada simbol panah atau arrow, itu menghubungkan proses yang mewakili aliran dokumen atau informasi di antara kegiatan yang ada. Nah, simbol kegiatan dan aliran informasi itu ditempatkan pada peta berdasarkan divisi atau area fungsional yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nama divisi atau area fungsional itu diletakkan pada horizontal garis mendatar di diagram. Untuk membedakan masing-masing area fungsional atau divisi, itu bisa kita tarik garis pemisah di antaranya. Simbol belah ketupat atau diamond gitu ya untuk mewakili keputusan. Yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca nanti sebuah proses map, area fungsional itu kita letakkan di sebelah kiri ya, paling kiri secara horizontal. Nah, masing-masing area fungsional itu nanti kita pisahkan dengan garis utuh atau solid line. Contoh area fungsional itu gimana? Misalnya bagian penjualan, kemudian bagian gudang, bagian pengiriman. Nah, itu kan area fungsional yang berbeda. Nanti biasa inilah yang diletakkan di kiri dan dipisah dengan garis horizontal. Nah, kalau ada subfungsional, nanti kita pisah pakai garis putus-putus. Subfungsional ini maksudnya yang seperti ini. Misalnya antara bagian warehouse clerk dengan dispatch officer, bagian gudang sama bagian pengiriman itu kan biasa bisa satu subbagian gitu ya. Jadi dia pakai garis pisah titik-titik gitu. Tapi kalau udah unit yang berbeda, dia boleh pakai garis lurus. Nah, kemudian ada simbol persegi panjang ya. Persegi panjang tadi udah kita sebut juga di slide sebelumnya, mewakili proses atau aktivitas yang bukan merupakan dokumen. Kemudian kalau garis penghubungnya, arrow-nya, panahnya menghubungkan proses, mewakili dokumen dan diberi nama sesuai dengan nama dokumennya.
Proses map itu kita cara bacanya dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Nah, inilah simbol yang akan digunakan di proses map. Ada simbol rectangle, tadi untuk mewakili proses atau aktivitas yang dilakukan oleh entitas. Kemudian ada panah, garis penghubung ya, mewakili data atau dokumen yang digunakan. Kemudian kalau diamond seperti ini, untuk keputusan. Nah, cara gambarnya nih, yang terkait proses map. Ada yang namanya sales officer ya. Untuk sales officer ini yang di sini ada yang pertama forward sales order ya. Dia memberi tadi dia forward ya, dia meneruskan yang namanya sales order pesanan penjualan ke gudang klek. Nah, di gudang klek ini dia akan cek stoknya ada. Yang dia ini yang di panah ini nama dokumennya ya, sales order. Stoknya ada. Yes, jika ada dia akan pack barang tersebut. Berdasarkan apa? Tadi dokumennya ada sales order dan picking slip. Terus dia cek barangnya udah benar. Ya, benar gitu. Kalau barangnya benar, dia akan record ya shipping detail berdasarkan sales order dan picking slip. Kemudian komputer juga akan prepare ya dokumennya ya berdasarkan sales order dan picking slip. Nah, dokumen yang di-prepare sama komputer tadi apa? Ada 2 rangkap shipping notice, 1 rangkap bill of lading. Kemudian dicocokkanlah dokumennya oleh bagian pengiriman. Dokumen disetujui? Ya. Kemudian akan dikirim ke orang piutang, sales order, picking slip, shipping notice, bill of lading. Kemudian kalau kasih ke customer ada bill of lading barang dan shipping notice. Kemudian customer menerima barangnya. Jadi gambar ini juga ya intinya sama ya dari cerita sebelumnya ya dipetakan ke sini ceritanya. Nah, di proses map ada 4 tahap dalam menyusun proses map. Yang pertama itu mengumpulkan data atau data gathering. Nah, untuk pengumpulan data itu memahami proses dokumentasi yang ada. Kemudian melakukan wawancara ke ahli atau expert tentang proses yang sekarang. Kemudian menyusun peta, yaitu menyusun diagram awal berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian di tahap ketiga kita mendokumentasikan peta, yaitu menyusun deskripsi dari proses yang akan dibuat beserta versi terakhirnya dari diagram yang dibuat. Dan yang keempat itu ada umpan balik, yaitu masukan atau komentar dari orang atau bagian yang meninjau kembali isi dari proses map yang dapat didokumentasikan juga. Nah, 4 tahap dalam pengembangan proses map. Yang pertama, kita harus identifikasi entitas dan divisi organisasi yang terkait, di mana kita menyusun urutan proses dari entitas yang terlibat dan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Nah, pemrosesan data berarti kita menggunakan atau mentransformasikan informasi dalam beberapa cara. Kemudian yang kedua, kita menggambarkan swimline untuk setiap divisi ya. Kita mulailah dengan menggambar sebuah persegi panjang atau rectangle. Kemudian kita bagi persegi panjang menjadi beberapa bagian secara horizontal atau mendatar. Kemudian kita beri nama masing-masing entitas tersebut ya di bagian yang sebelah kiri tersebut. Nah, seperti ini ya, kita kasih namanya. Nah, kita bagi swimline-nya. Nah, tahapan yang ketiga, kita mengidentifikasi subdivisi. Kalau ada 2 entitas yang berbeda dalam satu divisi yang terlibat, yang kita masukkan ke peta, maka kita bisa berikan garis putus-putus. Contohnya yang ini, warehouse clerk sama dispatch officer. Yaitu mereka di satu divisi, yaitu namanya divisi inventory control gitu ya. Terus tahapan yang keempat, kita mengilustrasikan aktivitas dalam setiap entitas atau divisi. Di sini kita tentukan aktivitas ke dalam masing-masing swimline. Kita masukkan aktivitas, hubungan masing-masing aktivitas, dan dokumen dan informasi yang mengalir di antara aktivitas tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada yang terakhir ini ada flowchart, sistem flowchart.
Sistem flowchart ini banyak yang bilang itu dia adalah kombinasi dari DFD logis dan DFD fisik. Kemudian dia menyediakan detail proses yang dilakukan seperti sumber daya fisik yang digunakan dalam melaksanakan proses tersebut. Nah, sistem flowchart ini juga sejalan dengan proses map. Nah, sistem flowchart simbolnya yang pertama yaitu lambang seperti ini, itu untuk start atau stop atau entitas eksternal. Jadi biasa sebelum kita gambar sistem flowchart, biasa sering kita awali dengan start, terus nanti diakhiri pakai stop gitu ya dengan simbol seperti ini. Kemudian ini dokumen rangkap 1, kemudian yang ini dokumen rangkap 3. Kemudian ini adalah magnetic disk-store ya, penyimpanan magnetik ya, penyimpanan di database ya gitu. Kemudian yang lambang seperti ini adalah tape drive ya atau magnetic tape storage kalau tipe penyimpanannya yang tipe tape gitu ya. Kemudian kalau manual input seperti ini, kalau manual proses lambangnya seperti ini. Kemudian yang paling bawah ini adalah proses komputer. Kemudian kalau offline proses persegi seperti ini. Nah, kalau kita mau hubungkan, mau buat konektor di dalam satu halaman, misal nanti di ujung sama ujung tuh mau kita konekkan, nanti panahnya karena takut terlalu jauh, kita boleh pakai yang ini, pack konektor gitu. Yang bulat simbol A ini. Kemudian kalau offline off-pack konektor, dia mengkonekkan misal gambar flowchart-nya terlalu panjang, kita mau nyambung antara halaman pertama dengan halaman kedua, kita pakai lambang yang seperti ini, off-pack konektor. Kemudian ada punch-cut, lambangnya seperti ini. Kemudian ini ada temporary paper data store, jadi kalau kita mau arsip dokumen ya lambangnya seperti ini. Ini permanen data store, untuk permanen arsipnya, dia bedanya sama yang sebelumnya, ini ada garisnya ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kita nanti bilang mau tampil di layar, berarti dia lambangnya seperti ini, on screen display. Kemudian kalau mau buat general ledger atau general journal, lambangnya seperti ini. Terus panah, itu untuk flow dari dokumen atau proses. Kalau dia titik-titik, itu flow data atau informasi. Terus kalau dia ada seperti ini ya, panahnya agak zigzag gitu, dia mengirim data antara dua tempat via sebuah link telekomunikasi. Kemudian ini lambang base total, ini lambang annotation, ini lambang barang ya, paling bawah punya. Nah, itulah lambang-lambang flowchart, simbol-simbol flowchart gitu ya. Nah, terdapat dua fitur ya yang harus kita pahami saat kita membaca sistem flowchart. Ada simbol sistem flowchart sama ada divisi organisasi. Ketika kita membaca sistem flowchart, kita mulai dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Untuk memulai sebuah sistem flowchart, biasa kita awali dengan start dan akhiri dengan stop. Nah, akan tetapi di buku ini, untuk contoh-contoh yang diberikan, dia tidak awali dengan start dan stop. Nah, ini boleh kita tambahkan ketika nanti kita gambar DFD. Nah, atau misalnya boleh juga yang entitas eksternal ya, yang diberi simbolnya yaitu nama entitas eksternal tersebut. Kalau yang contoh ini nanti yang kita lihat, dia pakai simbol eksternal. Nah, kemudian dia terdiri dari beberapa kolom ya, yang mewakili entitas internal yang terlibat di dalam proses bisnis yang didokumentasikan, kemudian nanti dipisah dengan garis ya, kolomnya. Jadi kalau tadi proses map kolomnya seperti ini, yang flowchart kolomnya dia vertikal gitu ya. Nah, nama dari entitas internal terletak di bagian atas kolom. Kemudian simbol yang muncul di setiap kolom itu mewakili kegiatan yang terjadi dalam divisi atau organisasi tersebut. Dan setiap simbol memiliki arti yang berbeda. Ini contoh yang paling sederhana. Orang A, person A sama komputer. Person A dia menerima dokumen, kemudian dia manual ketik ya ke komputer, kemudian diproses komputer, disimpan ke database-nya. Kemudian setelah disimpan ke database, dokumen yang tadi diarsip.
Nah, seperti itu cara baca flowchart untuk flowchart yang ini. Nah, aturan penggambaran sistem flowchart yang untuk yang pertama, hindari arus yang menyeberangi beberapa multiple entitas. Jadi misalnya udah ada beberapa entitas, jangan dari ujung tarik sampai ujung. Tapi kita bisa caranya gunakan konektor on-page konektor. Ini yang mana? Yang tadi yang gambarnya bulat. Jadi kalau di entitas yang sebelah kanan, paling ujung kanan, misalnya kita buat bulat, nanti paling kiri kita buat bulat, nanti artinya itu dia nyambung gitu. Jadi nggak perlu kita tarik sampai beberapa entitas diseberangi. Kemudian kita pastikan jika terdapat dokumen dalam sistem, kita harus pastikan di mana dokumen tersebut berakhir. Apakah misalnya ke divisi lain, atau kita arsip, atau kita berikan ke entitas eksternal, itu harus kita pastikan. Nah, kalau dokumennya memang berangkap, ada salinan, maka kita harus pastikan setiap salinan atau rangkap diberi nomor, biar bisa kita lacak. Nah, kemudian dokumen itu bergerak dari entitas ke entitas harus ditunjukkan ke dalam masing-masing kolom. Dan kita pastikan sumber dan tujuan dokumen itu jelas. Nah, untuk penyimpanan atau arsip dokumen, kita gunakanlah simbol permanen atau temporary. Nah, proses itu harus mempunyai input dan output. Nah, kemudian hanya dokumen yang berada dalam prosedur normal yang dimasukkan ke dalam flowchart. Dokumen yang berisi error rutin tidak dimunculkan. Gunakan simbol annotation untuk untuk menjelaskan isi flowchart yang dianggap mengandung arti ambigu ya. Penyimpanan data manual atau manual data store hanya dapat diakses oleh orang dan mempunyai dokumen masukan serta dokumen keluaran. Penyimpanan data elektronik hanya dapat diakses oleh komputer. Nah, setiap aliran yang keluar dan masuk ke data store elektronik harus berhubungan dengan proses komputer. Kolom dalam flowchart itu harus berhubungan dengan entitas internal. Kemudian pastikan penamaan dari masing-masing simbol itu tertulis dengan jelas dan mempunyai arti. Proses manual hanya dilakukan oleh orang. Proses komputer hanya dilakukan oleh komputer. Nah, langkah-langkah yang harus kita perhatikan, kita harus memahami dulu proses bisnis yang berjalan, kita pahami dulu structure naratif table, baru kita gambar swimline-nya, kita lengkapi dengan nama entitasnya, divisi yang terlibat, kita lengkapi input-output serta aktivitas yang dilakukan. Jadi perlu untuk kita pahami dan kita ingat simbol-simbol flowchart yang tadi. Nah, hal yang diperlukan itu adalah divisi organisasi yang melintasi flowchart terletak di bagian atas ya nama divisinya. Simbol flowchart yang digunakan itu menggambarkan kegiatan yang terjadi dalam sistem. Sebuah flowchart umumnya digambarkan dari kiri atas ke kanan sampai ke kanan ya gitu ya, dari atas ke bawah sampai ke bagian kanan gitu. Nah, contohnya yang tadi cerita tadi di sini dia ada beberapa entitas ya. Ada sales officer di sini kebetulan sales office-nya nanti dia buat seperti ini, pakai entitas gitu ya. Kenapa dia buat pakai entitas nggak buka satu kolom lagi? Karena sales office ini di sini ceritanya dia terlibatnya dikit, jadi dia nggak buka satu kolom. Kalau misal kamu mau buka satu kolom boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, kemudian ada siapa lagi? Ada warehouse officer, ada tadi gudang clerk gitu ya, ada komputer, ada account receivable. Oke, dia gambarlah cerita yang tadi, masih sama dengan cerita yang di awal. Di sales office ya, sales office mengirimkan ke gudang loh. Jadi orang gudang menerima dari sales office yaitu di sini ada sales order. Nah, berdasarkan sales order dia menyiapkan picking slip. Nah, perhatikan simbol-simbolnya. Sales order yang seperti ini adalah lambang dari dokumen. Kemudian dia prepare picking slip. Prepare picking slip lambang seperti ini adalah proses manual. Kemudian dia hasilkan dua dokumen. Ada dokumen picking slip, ada dokumen sales order. Kemudian dia lakukan proses manual ya, yaitu mengepak barang, mengemas barang. Hasilnya ada barang, ada picking slip, ada sales order.
Kemudian dikirimlah ketiga ini ke gudang Klek. Nah, ke distribution Klek ke ini ya, sorry, ke bagian pengiriman gitu ya tadi tepatnya. Picking slip, sales order, barang. Kemudian mereka confirm barang tersebut. Nah, berdasarkan picking slip, sales order, dan barang tersebut, mereka nginput lah detail barang tersebut. Kemudian masuk ke komputer, komputer capture datanya. Kemudian tadi tarik ya siapa kurir yang terlibat. Nah, kemudian disimpan ke good yang di packing. Kemudian oh ya, pas dia tarik tadi supplier-nya atau siapa sih kurirnya, kan dia muncul list-nya ya, supplier list ya ke layar. Kemudian bagian pengiriman ini pilih salah satu supplier list-nya, maka lambangnya seperti ini. Kemudian setelah dipilih, maka komputer update ya datanya ke good pack ya, barang yang dipilih. Kemudian dia tampil detail pengiriman. Kemudian dia review detail tersebut, oh udah cocok, dia klik confirm detail. Setelah dia klik, maka dia generate ya, komputer generate dokumen. Ada bill of lading, ada shipping notice. Nah, dokumen-dokumen ini dicetak komputer, kemudian orang gudang bersamaan dengan dokumen yang tadi yang di sini, dia cocokkan ya, sales order, picking slip, bill of lading, shipping notice dicocokkan, kemudian bill of lading, shipping notice, dan barang dikirim ke customer. Picking slip, shipping notice, dan sales order, ya dia panah ke poin A. Poin A, nah kita masuk ke account receivable. Nah, sambungan masuk ke sini yang di bagian atas ada A, ada 3 dokumen, bill of lading, shipping notice, sales order dicocokkan. Nah, kemudian selanjutnya setelah dicocokkan, dia lihat juga dengan purchase order, oke udah cocok, maka dia akan lakukan arsip ya, arsip ke dalam dokumen order to be invoiced. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih.